Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada bagian awal ini saya hendak memberikan beberapa catatan. Pertama, video ini merupakan ringkasan ataupun rangkuman dari berbagai diskusi dan komentar mengenai problematika atau polemik tentang Konsili Vatikan Kedua yang sedang didiskusikan oleh orang-orang Katolik di media sosial akhir-akhir ini. Kedua, yang dibahas di sini ialah riak-riak organisatoris, yaitu mereka yang menganggap dan dianggap bagian dari gereja Katolik tetapi memiliki beberapa perbedaan sikap terhadap gereja. Ketiga, saya sangat berharap agar konten saya ini dapat dipahami dengan baik dan benar. Pertama-tama haruslah diketahui bahwa ada dua kelompok yang berhubungan erat dengan penolakan terhadap Konsili Vatikan Kedua, yaitu pertama, kaum sedevacantis. Sedevacantis dari asal katanya sede yang artinya kursi atau takhta, dan vacans yang artinya kosong. Mereka adalah kelompok tradisional gereja yang berpikiran bahwa sekarang ini pemimpin gereja sedang kosong. Tidak ada yang secara valid menduduki takhta Santo Petrus. Paus terakhir yang sah bagi mereka ialah Pius ke-12 yang meninggal tahun 1958. Maka sejak tahun 1958 takhta kepausan kosong. Alasan mereka ialah karena paus sesudah Paus Pius ke-12, yaitu Paus Yohanes 23, membawa gereja dalam kesesatan karena menampung ide modernisme sebagaimana terkandung dalam Konsili Vatikan Kedua. Kelompok kedua ialah kelompok yang dikenal dengan sebutan SSPX. Kelompok ini didirikan oleh Monsignor Marcel Lefebvre asal Prancis pada tahun 1970. Kelompok ini menolak pembaruan gereja dalam Konsili Vatikan Kedua, terutama pembaruan liturgi atau Novus Ordo dan beberapa tema doktrinal lainnya. Mereka setia pada misa Latin tradisional. Ketegangan dengan Roma memuncak pada tahun 1988 ketika Uskup Lefebvre menambiskan 4 uskup tanpa persetujuan takhta suci yang berimbas pada ekskomunikasi atau dikeluarkan dari persekutuan gereja. Ekskomunikasi ini rencananya akan dicabut pada tahun 2009 tetapi tidak tuntas terjadi karena kelompok ini mengajukan prasyarat yang perlu didiskusi lagi. Persamaan dengan kelompok sedevacantis ialah sama-sama menolak pembaruan. Sementara perbedaan utamanya ialah sedevacantis menolak paus pasca Pius ke-12, sementara SSPX tetap mengakui otoritas paus sebagai sah, tetapi menolak untuk tunduk padanya. Maka dalam pengertian tertentu mereka skismatik atau memisahkan diri dari gereja. Nah, sekarang ini di Gereja Katolik Indonesia sedang ramai antara para simpatisan SSPX dengan umat Katolik mainstream. Salah satu pengagung SSPX yang punya channel besar ialah Crusaders Network. Tema perbedaannya berbicara tentang Konsili Vatikan Kedua. Crusaders Network menganggap Konsili Vatikan Kedua sebagai asap setan yang harus ditolak. Nah, sampai di sini ada beberapa komentar terhadap Konsili Vatikan Kedua dalam konteks pertentangan ini. 1. Harus dipahami bahwa Konsili Vatikan Kedua terutama adalah konsili ekumenis yang membahas dimensi pastoral bukan dogmatik. 2.
Memang benar bahwa beberapa nomor di dalam beberapa dokumen, misalnya Lumen Gentium, Nostra Aetate dalam Konsili Vatikan kedua itu ambigu. Ambiguitasnya itu sering dinilai melahirkan dogma atau doktrin baru, merubah extra ecclesia universalis misalnya. Maka membacanya harus dalam terang konsili-konsili sebelumnya. 3. Harus diakui bahwa Konsili Vatikan kedua dalam sudut pandang tertentu membawa kebaikan tetapi juga membawa keburukan bagi gereja. Tandanya ialah banyak pertentangan sesudahnya. 4. Menilai Konsili Vatikan kedua buruk berbeda dengan menolak Konsili Vatikan kedua. Menilai Konsili Vatikan kedua buruk bukan perkara besar karena Konsili Vatikan kedua tidak diberi status infalibel. Tapi menolaknya, apalagi menyebut sesat gereja yang mengadakannya, merupakan dosa berat. Argumen paling jelas soal keabsahan Konsili Vatikan kedua berangkat dari persoalan kanonisasi para kudus. Gereja tidak mungkin salah menggelari kudus untuk para santo santa. Sementara banyak santo santa yang dikanonisasi itu setuju dengan Konsili Vatikan kedua. Pertanyaannya, apakah para pendukung SSPX berani menyatakan sesat gereja yang tidak mungkin salah dalam kanonisasi para kudus pendukung Konsili Vatikan kedua? Dalam hal ini, Sede Vacantis berani lebih tegas. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada bagian akhir ini saya akan menutupnya dengan beberapa catatan. Pertama, kita perlu sadar betul akan realitas Gereja Katolik secara universal. Gereja Katolik adalah organisasi yang lintas sosial, kultural, dan teritorial, namun di satu sisi badan strukturalnya bersifat sentralistik melebihi agama lain. Dalam arti tertentu, Gereja Katolik sekalipun lintas budaya, ras, negara, dan lain sebagainya, tetapi organisasinya terpusat pada satu, yaitu Vatikan. Namun demikian, di salah satu video saya telah mengatakan bahwa Gereja Katolik tetap berdiri kokoh dan tercatat sebagai badan organisasi tertua di dunia. Dengan semua realitas ini, maka kita seharusnya mengerti bahwa Gereja Katolik adalah organisasi yang bersifat sentralistik, lintas sosial kultural, bahkan melewati batas negara dan ras, pastinya rentan sekali dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Kedua, mengenai Konsili Vatikan kedua sendiri, Paus telah menegaskan bahwa tidak ada perubahan dogma-dogma dan pengajaran-pengajaran sebelumnya. Lantas, siapa yang berperan di balik isu tentang Konsili Vatikan kedua mengakibatkan pembaruan progresif? Itulah peran media. Dalam arti tertentu, sebagian orang terpengaruh dengan peran media yang mengatakan bahwa adanya distorsi mengerikan yang berakibat fatal yang disebabkan oleh Konsili Vatikan kedua. Ketiga, setiap konsili yang levelnya ekumenis itu selalu membawa dampak besar di antara anggota gereja. Tetapi Konsili Vatikan kedua sekalipun punya dampak besar sekali, misalnya dengan adanya Sede Vacantis, SSPX, dan lain sebagainya, tapi cenderung lebih damai daripada konsili ekumenis yang lain, yang memang pecahnya besar. Contohnya, yaitu konsili-konsili yang memecah gereja, misalnya dengan adanya Bida Nestorian, Arian, skisma besar, dan juga dengan adanya Protestan. Pada akhir video ini, akhirnya saya hendak menegaskan bahwa dengan melihat semua realitas dan juga penjelasan tadi, maka saran saya hendaknya kita tidak lagi berpolemik tentang Konsili Vatikan kedua.